Welcome, enjoy your time. Assalamualaikum, selamat datang untuk pendengar baru dan terima kasih untuk yang masih setia dengan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Selamat mendengarkan. Bab 22. Suaminya berubah jadi romantis setelah mendapat jatah. Bagas bingung mendengar pertanyaan istrinya itu. Dia merasa tidak ada yang salah dengan tindakannya. Ia pun melepaskan tubuh mereka lalu berbaring di samping istrinya. Emangnya kenapa? Dia balik bertanya pada istrinya itu. Risa heran dengan reaksi suaminya. Mengapa Bagas malah bertanya seperti itu seolah tidak ada masalah? Padahal ini adalah masalah besar baginya. Orang lain kan belum ada yang tahu kalau saya udah nikah. Gimana kalau saya hamil? Apa kata orang nanti? Tanya wanita itu. Ia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Bagas memiringkan tubuhnya menghadap ke arah istrinya. Tinggal diumumkan, beres kan? Ujar pria itu tanpa dosa. Justru saat ini dia akan senang jika semua orang tahu bahwa gadis itu adalah istrinya. Pasalnya ia ingat betul, bukan hanya Yoga saingannya, tetapi pria yang pernah ia lihat di kampus pun tidak kalah keren dari mantan kekasih istrinya itu. Risa tercengang mendengarnya. Tapi kan Mas, apa kata orang nanti kalau mereka tahu Mas itu kakak ipar saya? Ditambah lagi Mbak Rina baru aja meninggal. Apa sepenting itu pendapat orang lain buatmu? Bagas langsung memotong pertanyaan istrinya. Padahal sebelumnya dia sendiri khawatir dengan pendapat orang lain. Namun kemunculan Yoga membuat pandangannya berubah. Ia yakin bahwa pernikahan mereka memang harus segera diumumkan. Risa terdiam. Dia tidak tahu lagi harus bicara apa. Namun ia masih merasa belum siap jika dirinya mengandung. Apalagi saat ini dia sedang sibuk dengan skripsinya. Mulai sekarang kamu gak perlu terlalu sibuk ngurusin pendapat orang lain. Fokus sama urusan rumah tangga kita aja. Pinta Bagas. Dan mulai malam ini kamu tidur di sini. Sambung pria itu, lembut tetapi tegas. Risa menoleh ke arah suaminya itu. Sampai saat ini hatinya berdebar-debar, seolah tak menyangka dengan apa yang baru saja mereka lakukan. Apalagi sekarang Bagas memintanya untuk pindah kamar. Tapi saya jadi merasa seperti selingkuh dari Mbak Rina, Mas. Apalagi di kamar ini kan banyak foto Mbak Rina. Sahut gadis itu lirih. Bagas terdiam sejenak. Dia memandangi foto istrinya yang ada di salah satu dinding. Saya yakin dia juga pasti bahagia. Ini kan memang kemauannya. Justru dia akan sedih kalau kita nggak akur. Tutur pria itu sambil melamun. Kemudian dia menatap istrinya lagi. Tapi kalau kamu nggak nyaman, nanti saya akan simpan foto-fotonya. Lanjutnya. Risa terkesiap. Bukan begitu maksud saya, Mas. Biar gimana pun ini kamarnya Mbak Rina. Saya nggak mau. Rina udah nggak ada, Riz. Dia udah tenang di sana. Kita yang masih hidup yang harus melanjutkan kehidupan. Kamu jangan lupa, ini semua dia yang minta. Ucap pria itu lagi. Gadis itu terdiam. Memang benar apa yang suaminya ucapkan. Namun rasanya begitu sulit untuk beradaptasi dengan situasi tersebut. Kamu lapar? Tanya pria itu. Dia tahu istrinya belum makan, sama seperti dirinya. Risa mengangguk perlahan. Dia tidak mungkin berbohong karena saat ini dirinya memang kelaparan. Apalagi setelah tenaganya dikuras habis oleh pria itu. Ya udah kalau begitu kita makan sekarang. Ajak Bagas. Gadis itu hendak beranjak, namun ia meringis kesakitan. Au, keluh gadis itu. Tadi dia memang merasakan sakit di awal, namun sakitnya sempat hilang. Ia tak menyangka jika rasa itu akan muncul lagi. Bagas yang sudah berpengalaman pun paham. Sebagai gadis yang baru saja diambil kesuciannya, pasti Risa akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Kamu tunggu di sini, biar saya yang ambil makanannya. Ucap pria itu berinisiatif. Tapi Mas, Risa hendak protes, namun Bagas tiba-tiba turun dari tempat tidur. Gadis itu langsung memalingkan wajahnya, sebab suaminya melenggang begitu saja tanpa mengenakan apapun. Hatinya berdebar-debar. Rasanya masih seperti mimpi bisa sedekat itu dengan Bagas.
pria dingin yang selama ini selalu mengabaikannya. Bagas memunguti pakaian yang tadi ia lempar ke sembarang arah, lalu menaruhnya di keranjang cucian kotor karena basah. Ia mengambil pakaian bersih yang ada di lemari dan memakainya. Berbeda dengan Risa yang lemas karena ulahnya, pria itu justru terlihat segar. Wajahnya pun tampak berseri-seri. Dia meninggalkan kamar menuju ruang makan. Ani yang berada di dapur itu salah tingkah. Sejak tadi dia menanti Risa keluar dari kamar Bagas. Namun ternyata yang muncul malah majikannya itu. Dia berharap kondisi Risa baik-baik saja. Ia khawatir jika mereka bertengkar. Akan tetapi melihat Bagas bersemangat, Ani pikir mungkin ada sesuatu yang baik di antara mereka. "Bi, tolong ambilin nampan ya," pinta pria itu sambil mengambil makanan yang ada di meja. "Oh iya pak," jawab Ani. Dia bergegas untuk mengambil nampan, kemudian menyerahkannya pada Bagas. "Ini nampannya pak," ucapnya. "Oke, terima kasih," sahut pria itu. Beberapa kali Ani melirik ke arah Bagas, memastikan bahwa pria itu memang sedang dalam kondisi baik. Melihat dari sorot mata, nada bicara, dan ekspresinya, tampaknya memang ia sedang bahagia. "Ada yang perlu dibantu lagi, Pak?" tanya Ani. "Oh iya, tolong buatin jus buah ya, Bi. Buat saya dan Lisa," pinta pria itu. Oh iya, Pak. Bibi buatin sekarang," sahut Ani gugup. Dia pun segera pergi ke dapur, penasaran sekali apa yang sebenarnya telah terjadi. Tadi Norisa masuk ke kamar, kayaknya mereka lagi ada masalah, tapi 1 jam lebih gak keluar. Yang keluar malah Bapak. Sekarang kelihatannya Bapak senang banget. Apa mungkin... Ani tersenyum saat menebak apa yang mungkin terjadi. "Duh, kalau benar seperti apa yang aku pikirin, aku ikut seneng deh," gumam wanita itu. Sementara itu Bagas sudah membawa nampan berisi piring makanan dan gelas air mineral. Dia mendorong pintu dengan punggungnya, kemudian melangkah ke arah istrinya yang masih terbaring di tempat tidur. Sebenarnya tadi Risa hendak mengenakan pakaian kembali, namun rasanya sangat tidak nyaman, jadi dia memilih untuk istirahat sejenak agar rasa sakit itu berkurang. Bagas menaruh nampan itu di meja samping istrinya, lalu dia duduk di tempat tidur. Sambil memegangi selimut untuk menutupi tubuhnya, Risa berusaha duduk. "Terima kasih mas," ucapnya. "Kok cuma 1 piring? Mas gak makan?" tanya gadis itu. Dia ingat bahwa suaminya belum makan. "Kita makan berdua aja, repot kalau saya harus bawa 2 piring," jawab pria itu. "Oh iya," sahut Risa kikuk. Mimpi apa dia bisa makan 1 piring berdua dengan Bagas? Tanpa sadar, dia memandangi suaminya yang tengah sibuk dengan piring makanan mereka. Pria itu mengambil piring dan sendok, lalu menyendok makanan yang ada di sana. "Bismillah," ucapnya. Kemudian dia menyodorkan sendok itu ke mulut istrinya. "Nih, Risa terperanjat. Dia tak menyangka jika pria itu hendak menyuapinya. Saya bisa makan sendiri, mas," ucapnya gugup. "Saya tahu kamu masih lemas, lagi pula akan semua ini karena perbuatan saya. Jadi anggap aja ini sebagai tanggung jawab. Ayo cepat, saya juga lapar," tutur pria itu. Risa menelan saliva. Dengan malu-malu gadis itu akhirnya membuka mulut. Bagas pun menyuapi istrinya dengan lembut. Gadis itu salah tingkah saat mengunyah makanannya. Dia menunduk karena masih sungkan dan malu. Sedangkan Bagas, dia makan dengan lahap. Tampaknya dia pun lapar karena baru selesai berolahraga. "Nanti kamu mau ambil baju sendiri apa mau saya ambilin?" tanya pria itu sambil menyuapi istrinya lagi. Risa mengerutkan keningnya. "Ambil baju apa ya, mas?" Pikirannya sedang tidak fokus, jadi dia tidak paham dengan apa yang Bagas katakan. "Sekarang kamu kan gak pakai baju, gak mungkin kamu pakai baju yang itu. Semuanya udah basah," ucapnya dengan nada menyindir. Risa pun tersipu malu karena dia sendiri yang membuat pakaiannya basah. Dia pun berpikir bagaimana baiknya. "Apa tidurnya gak usah pakai baju aja?" canda Bagas sambil tersenyum. Risa terkejut, namun hatinya jadi berdebar-debar melihat senyuman manis pria itu. Baru kali ini ia melihat Bagas tersenyum padanya, apalagi posisinya begitu dekat.
Matanya tampak menyipit, alisnya yang tebal dan garis wajah yang tegas memunculkan siluet saat terkena sorotan lampu tidur. Ternyata pria itu memang tampan, meski kulitnya selalu matang. Nanti saya ambil sendiri aja, ucapnya. Kamu mau ke kamarmu begini? Yakin? Gimana kalau Biani lihat? Saya sih nggak masalah, ujar pria itu. Risa jadi gelagapan. Dia sendiri tidak tahu harus bagaimana. Sepertinya Bagas benar-benar membuatnya linglung. Ya udah kalau begitu biar saya ambilin ya. Kamu juga masih sakit kan? Tanya pria itu sambil melirik ke arah bagian tubuh istrinya yang sakit. Risa refleks menutupi bagian tersebut, padahal sudah tertutup oleh selimut. Bagas merasa gemas dengan tingkah istrinya itu. Dulu saat dia baru menikah dengan Rina, sikapnya tidak seperti Risa. Malum saja, mereka menikah memang karena saling mencintai. Saat Bagas masih menyuapi istrinya, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Tita! Pekik Vio yang masuk tanpa permisi. Siti yang ada di belakangnya terkejut melihat apa yang sedang mereka lakukan. Meski saat ini Bagas hanya sedang menyuapi Risa, tetapi penampilan istrinya itu sangat berantakan. Belum lagi spray yang terlepas dari kasur dan pakaian gadis itu yang berserakan di lantai. Dia jadi gugup dan merasa bersalah. Risa tak kalah terkejut darinya. Dia merasa seperti maling yang tertangkap basah. Maaf pak, ucap Siti kikuk. Dia segera mengambil Vio yang hendak berlari ke arah mereka. Vio sama mbak dulu ya, ucapnya. Lalu ia menutup pintunya lagi. Bersambung.